Ini kerekam nggak? Rekam ya? Udah 11 ya. Oke, baik. Maaf tadi ada terkendala jaringan ya. Tadi kita mulai dari awal lagi. Tadi ketuanya belum sempat menyiapkan. Silakan Doni disiapkan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Mana? Selesai. Sikap berusaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku sekalian pada siang hari ini. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di musim pandemi ini kita masih belajar secara daring, begitu ya. Nah, kalian belajar jarak jauh atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, harus tetap semangat meskipun belum bisa tatap muka belajarnya ya, belum ketemu sama Bapak Ibu guru di sekolah, belum ketemu sama teman-teman. Jadi tetap semangat meskipun pembelajarannya secara daring, tapi harus tetap giat belajarnya ya. Apapun materi yang disampaikan oleh Ibu Bapak guru, silakan dipelajari dengan benar, silakan dipelajari dengan baik, sehingga nanti ketika ada ujian, ada ulangan harian ataupun ulangan umum, kalian masih bisa tetap melaksanakan dan mengerjakannya dengan baik seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang elemen dan unsur laporan keuangan perusahaan dagang ya. Unsur dan elemen laporan perusahaan dagang. Namun sebelum Bapak masuk ke materi ya, sebelum Bapak masuk ke materi, ada beberapa hal atau beberapa informasi yang harus kalian pahami atau kalian ketahui. Nah, nanti tadi di grup sudah Bapak share ya masalah target atau tugas-tugas yang nanti akan kalian kerjakan pada hari ini melalui Google Classroom ya, melalui Google Classroom. Tadi linknya sudah di-share. Nanti kalian join ke sana classroom-nya di situ. Nah, Bapak izin share dulu. Nanti Bapak informasikan beberapa hal terkait target pada hari ini yang harus kalian lakukan. Nah, mohon maaf. Ini ada yang bergabung, Bapak admit dulu. Yang baru bergabung silakan menyimak. Nah, di sini ada daftar absensi ya. Tadi sudah dihimbau di grup WhatsApp. Silakan yang belum absen segera klik daftar absensinya di kolom daftar kehadiran ini ya. Kemudian ada bahan ajar yang nanti kalian bisa akses, media pembelajaran yang bisa kalian baca terkait materi unsur dan elemen laporan keuangan. Kemudian nanti di akhir ada post test, di mana post test ini harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Untuk itu kalian harus menyimak materi atau pembahasan terkait unsur dan elemen laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, Bapak stop share screen dulu. Betul. Oke, mungkin itu pembukaan yang Bapak sampaikan pada hari ini sebelum masuk ke pembelajaran intinya ya. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Yang penting ikuti instruksi yang sudah disampaikan melalui grup WhatsApp. Baik. Oke. Silahkan yang belum mengisi daftar absensi, Bapak tunggu ya, supaya nanti bisa menjadi catatan kehadiran pada siang hari ini. Ya, di sini sudah masuk
sudah masuk 15 orang ya. Tadi ada yang keluar masuk lagi siswanya. Oke, sambil menunggu absen, ada beberapa dari teman kalian juga yang belum bergabung pada meeting hari ini. Oke, sudah pada mengisi absen. Kita lanjutkan ke pokok pembahasan atau materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar kalian media pembelajaran yang Bapak share? Sudah kelihatan belum, Don? Unsur dan elemen laporan keuangan ya? Oke. Nah, tadi sudah disebutkan di awal, hari ini kita akan belajar mengenai unsur dan elemen laporan keuangan. Nah, silahkan persiapkan buku catatan kalian, barangkali ada hal-hal yang memang perlu dicatat supaya nanti bisa mempermudah dalam belajar nantinya. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Jadi di sini sudah bisa tergambarkan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Kemudian indikator pencapaiannya, ya. Indikator pencapaian dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis laporan keuangan dan karakteristiknya, ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa itu laporan keuangan, bagaimana karakteristiknya. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur dan elemen dalam laporan keuangan. Ya, jadi kalian harus bisa menganalisis apa itu sih unsur-unsur dan elemen dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menerapkan laporan keuangan. Bagaimana cara menghitung laporan keuangan, bagaimana cara menerapkan laporan keuangan. Ya, kita pelajari bersama pada hari ini. Oke, tujuannya tadi sudah Bapak sampaikan ya. Kalian harus bisa menganalisis laporan keuangannya, serta ruang lingkup, termasuk karakteristiknya, unsur-unsurnya, dengan tepat dan benar. Ya, jadi jangan sampai salah, jangan sampai ada miskonsepsi dalam pembuatan laporan keuangan. Kita lanjutkan. Nah, oke. Dari KD kompetensi dasar, tujuan, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti pembahasan pada hari ini. Tidak ada ya? Belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang sebelum masuk ke analisis masalah, Bapak sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Ya, sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Di sini sudah Bapak susun masing-masing anggota kelompok ada 5 sampai 6 orang. Ya, ada yang dapat anggotanya 5 orang dan ada yang kelompoknya sampai 6 orang. Bapak share dulu di grup WhatsApp, nanti kalian boleh dilihat kalian kelompoknya dengan siapa saja dan harus berkomunikasi kepada kelompoknya. Jadi nanti Bapak himbau, Bapak instruksikan, setelah ini nanti kalian ada diskusi kelompok ya. Jadi silakan tentukan ketuanya. Setelah itu nanti bentuk kelompok masing-masing di grup WhatsApp untuk mendiskusikan materi yang akan disampaikan. Nah, Bapak share dulu untuk anggota kelompoknya. Oke, kelompok 1 mungkin bisa disimak ya. Kelompok 1 di sini sudah Bapak tentukan
ada Doni Prabowo, ya, Ricci, Ya, Pak. Erna, Noni, dan Siti Sundati. Itu untuk kelompok pertama. Silakan untuk nama-nama yang Bapak sebutkan, tentukan ketuanya, ya, supaya bisa berkoordinasi nanti. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti Bapak bertanya, yang dipertanggungjawabkan itu adalah pertama ketuanya, ya, bagaimana hasil diskusinya, nanti Bapak akan tanya ke ketuanya terlebih dahulu sebelum ke anggotanya. Jadi tadi nama-nama yang saya sebutkan, Doni, Ricci, Erna, Noni, dan Siti, itu adalah kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Ilham, Reni, Sania, Setiana, dan Irma. Ya, untuk kelompok dua juga silakan tentukan ketuanya, ya, dari nama-nama yang tadi Bapak sebutkan. Dan kelompok terakhir, ya, kelompok terakhir ada Ripan, Saskia, Amelia, Amanda, Rizky, ya. Dan itu tadi menyesuaikannya, tadi baru bergabung ke Zoom, silakan menyesuaikan kelompoknya, sudah Bapak share di WhatsApp group. Silakan dipahami, dipelajari, dan saling koordinasi dengan kelompoknya. Oke, sudah pada itu ya, sudah pada tahu ya kelompoknya siapa saja? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, Bapak lanjutkan. Ya. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan terkait analisis masalah, ya, analisis masalah. Di sini ada instruksinya. Simaklah informasi permasalahan terkait penyusunan suatu laporan keuangan yang terjadi pada suatu entitas berikut ini. Analisislah penyebab masalah yang terjadi. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisis dari informasi yang akan Bapak sajikan, ya. Jadi perhatikan semuanya. Nah, analisis ini harus kalian lakukan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri, tidak ada yang bekerja secara mandiri. Tetap kalian meskipun secara daring nanti ada grup kecil yang di dalamnya ada nama-nama masing-masing kelompok, ya, diskusi terkait masalah yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kalian simak semuanya informasi yang Bapak sajikan, ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan. Di sini informasinya ada sumbernya, ya. Mungkin kalian di situ sudah bisa baca semuanya. Sumbernya Bapak kutip dari internet, ya. Dari internet tahun 2019. Nah, di sini judul dari informasi yang akan kalian analisis adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK RI Republik Indonesia menyoroti beberapa masalah dari laporan keuangan pemerintah pusat, ya, tahun 2019. Ketua BPK Agung Firman mengidentifikasi sejumlah masalah baik dalam sistem pengendalian internal maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti, ya. Nah, menurut kalian ini informasi yang tersaji, ya, mungkin di sini ada keywordnya, kata kuncinya adalah BPK menyoroti beberapa masalah dari laporan keuangan. Nah, hari ini kita belajar tentang laporan keuangan. Ya, jadi sebelum Bapak jelaskan ke materinya, Bapak ingin bertanya. Ya, silakan disimak dulu dari judul informasinya, ya. Kira-kira kenapa sih laporan keuangan pemerintah pusat itu bisa terjadi masalah? Ya, mengapa dalam laporan keuangan pemerintah pun sangat mungkin terjadi masalah? Ada yang bisa menjawab dari kelompok 1, 2, dan 3 perwakilan siapa? Aku, Pak, coba, Pak. Oke, Doni. Apa, Don? Menurut Ya, Doni nih, dari informasi yang telah disajikan ini nih, kira-kira menurut Doni itu apa sih penyebabnya?
Ya mungkin karena ini kan suatu negara gitu Pak. Baik banyak pemasukan maupun pengeluaran gitu. Untuk seperti pembukuannya mungkin ada sedikit kekurangan di situ masalahnya gitu, atau ada sedikit kekeliruan. Jadi yang menyebabkan masalah-masalah ini. Gitu. Oke. Menurut Dodi itu ada kekeliruan, ada kekurangan terkait penyajian laporan keuangannya. Terima kasih Doni. Ya, Pak. Ya, ada Pak. lagi yang mau menambahkan? Kenapa sih laporan keuangan pemerintah bisa terjadi? Oke, Zaskia sudah raise hand atau mengangkat tangannya ya, berarti mau menjawab. Ada yang mau ditambahkan, Zaskia? Nggak ada yang mau ditambahkan, cuman saya mau menjawab. Oke, mangga. Boleh, Pak? Boleh, bagus. Menurut Zaskia seperti apa? Kenapa bisa terjadi masalah? Karena akuntan kurang memahami komponen dan unsur-unsur laporan keuangan, seperti akun dan nilai nominal. Oke. Menurut Zaskia, karena pemerintah atau bagian akuntannya yang membuat laporan keuangan kurang memahami elemennya atau unsur-unsurnya ya. Nah, mungkin kalian di kelas 10 sudah belajar apa sih elemen laporan keuangan, apa sih nama-nama akun. Dan menurut Zaskia, mungkin laporan keuangan pemerintah pusat kenapa terjadi masalah karena nominalnya kurang sesuai, kurang tepat, begitu juga unsur dan elemennya. Oke, terima kasih Doni dan Zaskia yang sudah menjawab. Sebelum kalian diskusikan lebih lanjut, ya bersama kelompok yang lain atau bersama anggota kelompoknya, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih terkait materinya. Kita sisihkan dulu permasalahan di awal tadi. Kita masuk ke pembahasan materinya nih. Ya. Nah, sebelum Bapak tampilkan apa sih itu laporan keuangan? Ya. Karena di sini ada instruksi pembahasan materinya setelah menganalisis, kita simak ya. Kalian harus menyimak materi yang akan Bapak sampaikan supaya nanti bisa mencari solusi, supaya bisa mengetahui penyebab permasalahan yang ada di masalah tadi ya tentang BPK, meneliti laporan keuangan. Nah, hari ini kita membahas tentang laporan keuangan nih, unsur-unsurnya, elemen-elemennya. Ada yang mau menjawab apa itu laporan keuangan? Ada yang bisa menjawab apa itu laporan keuangan? Mungkin Bapak akan nunjuk nih. Ya, Reni. Ini hadir ya hari ini ya. Reni ada? Atau mau diganti yang lain? Ada yang bisa menjawab laporan keuangan itu apa? Aku boleh, Pak. Selain Doni. Tadi udah menjawab. Apa sih laporan keuangan? Yuk. Ada yang bisa menjawab? Ricci. Ya, Pak. Oke, boleh Ricci. Menurut Ricci laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah catatan informasi atau keuangan suatu perusahaan pada suatu periode. Oke, laporan informasi keuangan menurut Ricci itu yang disajikan berdasarkan periode akuntansi tertentu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu laporan keuangan? Ada yang mau menambahkan? Oke. Saya, Pak. Oke, siapa? Tadi Saskia ya. Ada yang mau menambahkan? Saskia, silakan. Apa itu laporan keuangan, Sas? Laporan keuangan adalah catatan tentang informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, meliputi laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan modal, laporan perubahan modal, arus dan neraca. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah menjawab Ricci dan Zaskia ya. Bagus, laporan keuangan itu adalah informasi yang disajikan untuk menggambarkan kinerja perusahaan ya.
Nah, di sini juga ada definisinya lagi, laporan keuangan hasil dari proses akuntansi. Ya, karena kalian jurusan akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya ada pihak eksternal dan pihak internal. Ya, seperti itu ya. Bapak rasa kalian sudah paham karena di classroom kalian bisa membaca ya semua penjelasan berhubungan dengan laporan keuangan, karakteristiknya seperti apa ya, nanti dibaca kembali untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi kalian simak di awal ya. Oke. Sebentar, nah di sini ada karakteristiknya. Karakteristik laporan keuangan ada bersifat keuangan, statement historik, taksiran dan pertimbangan, maaf di sini kepotong ya, dan bertujuan umum serta entitas bisnis. Bersifat keuangan sudah pasti ya, karena laporan yang disajikan itu dinilai dengan nilai rupiah, nominal rupiah ya. Berapa juta, nah itu artinya laporan keuangan memiliki karakter bersifat keuangan. Ya, bisa diukur dengan satuan moneter. Kemudian statement historik atau historis itu artinya sejarah ya. Laporan keuangan bisa menggambarkan aktivitas atau kegiatan masa lalu yang telah terjadi. Kemudian taksiran dan pertimbangan, taksiran itu adalah perkiraan ya. Bisa diperkirakan dari laporan yang sudah dibuat itu mungkin perusahaan akan mengambil keputusan bagaimana hasil yang diperoleh pada saat itu. Kemudian bertujuan umum dan entitas bisnis. Oke, mungkin kalian nanti berdiskusi dulu bersama anggota yang tadi Bapak bagi ya. Nah, nanti kalian akses materi-materi lebih lanjut, pengertian-pengertiannya seperti apa, penjelasan-penjelasannya seperti apa, itu semuanya sudah Bapak sajikan di dalam classroom ya. Oke, nanti kalian akan bergabung lagi sesi yang kedua itu di jam 2 ya. Di jam 2 silakan diskusi, sekarang sudah jam setengah 2. Oke? Nanti bergabung lagi di jam 2. Silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke guys, hari ini kita akan bahas